Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Sudah bergabung bersama kami ada Patra M. Zain, kuasa hukum atau pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Ibu Putri Chandrawati juga adalah klien Anda. Selamat datang Bang Patra. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bang Patra, saya izin karena sudah janji ke Bang Deo tadi. Jadi kita dengarkan dulu bagaimana kemudian dibalik ya Pak Ponto ya. Dibalik perubahan keterangan yang membuka kotak Pandora keterangan Baradae. Bang Deo. Ya, jadi saya diperintahkan oleh salah satu pimpinan penyidik untuk Bang Olive masuk ngobrol-ngobrol. Di sana sudah ada tim Brimob yang menjaga juga. Jadi saya dengan si Richard Baradae ini dan dua orang Brimob ya, kita sampai di situ. Di situ dia ada satu lembar surat kertas yang belum selesai karena dia tidur. Gitu. Oke. Saya sebelumnya bertanya ini persoalannya apa nih? Oh cepat. Bertanya ke siapa? Salah satu penyidik, kan di situ adanya penyidik semua kan, sama salah satu pimpinannya. Oke Bang Olive masuk. Boleh masuk, boleh. Nanti saya bicara dulu supaya saya jadi surat kuasa dulu kan, minta persetujuan. Di ruangan itu, ya udah masuk dulu deh. Olah-olah gimana? Kan Bang Olive juga psikolog kan? Iya kalau gitu psikolog. Saya psikolog memang. Sebenarnya. Tapi jadinya pengacara. Ya. Nah, kemudian ketika masuk, saya bicara-bicara persoalannya apa? Saya bicara dulu. Ini saya nggak tahu, tentunya sudah ada penyidikan kan, sudah ada penyidikan berhari-hari ternyata berminggu-minggu. Saya baru tahu. Dengan kronologi yang iya, kan kita nggak tahu, tapi kita diminta bantuan dalam posisi langsung berangkat, langsung masuk kan begitu kan, tanpa cerita lengkap, suruh masuk juga, bertemu dengan pengacara. Oke, dasarnya apa? Dasarnya adalah karena pengacaranya ternyata terdahulu mencabut surat kuasa yang saya juga nggak tahu, saya disuruh segera membuat surat kuasa baru dan kemudian langsung mendampingi untuk kepentingan penyidikan supaya nggak cacat formal. Oke, bagus Barsim, berarti cerdas, ya kan berarti polisi kita udah cerdas semua. Karena ancaman hukuman di atas 5 tahun iya, harus itu ada pasti, pengacara. udah pasti. Oke, udah kita masuk, udah karena ini kan baru bangun tidur juga, capek dia jam 3:30 bangun tidur, yang ngobrol. Kau Richard, kau orang mana? Bang, saya orang Manado. Ah, kau orang Manado? Siapa deng? Kita sama. Kalau jadi kita pakai bahasa Manado sama dia. Torang ngoni kan begitu. Kenapa? Saya orang Jawa Timur, orang Jombang, tapi bisa bahasa Manado. Kenapa? Karena bapak saya tentara. Oke, jadi bisa langsung lah membangun kedekatan dengan Baradae. Kedekatan, pakai bahasa Manado kita ngobrol-ngobrol. Terus persoalannya apa? Bang, ini saya pengacara lama nggak ada. Saya bingung Bang. Saya ini masih didoktrin sama skenario lama. Skenario apa lagi? Itu langsung keluar itu skenario lama itu ya? Pertama kali ketemu. Iya. Torang dikasih skenario lama, susah torang mau bikin keluar. Oh gampang itu. Karena kalau bikin keluar gampang. Tapi saya tidak tahu penyidikan sebelumnya seperti apa kan. Ya jadi saya nggak tahu apakah. Anda belum baca berita acara pemeriksaan sebelumnya belum? Iya, cerita tentang apa yang mereka sidik ke tim polisi sendiri kita sama nggak pernah tahu. Wong saya baru bangun tidur, ya mimpi juga baru selesai, tiba-tiba suruh ngomong begituan kan. Anda berikan apa Baradae? Kertas? Bahasa mana dulu, itu kertas masih kosong. Bang begini Bang, kalau ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kalau misalnya saya pakai BAP ini, terus saya pakai ini, hukumannya bagaimana? Dia tanya itu? Ya, kalau saya pakai, misalnya saya pakai skenario begini, overmah, karena bila paksa, ini nggak masuk Bang. Tapi kalau saya melakukan penembakan atas perintah atasan, itu hukumannya bagaimana? Oh itu bisa jadi nggak dipidana kalau atas perintah atasan. Anda katakan itu ya? Iya, ya oke, terus gimana? Atau gini dulu deh, tanpa saya memikirkan masa lalu dia dengan penyidikan, gini deh, ini Brimob sebelah ini agamanya apa? Kristen, Islam, Kristen. Oh gini, saya ini kan belum pengacaranya Richard, mau nggak mau, gini deh Richard, lu mau nggak aku jadi pengacara kau? Kita nih orang sama-sama orang Manado ini, karena memang Pak Dir juga ada bilang, lu kan orang Bitung, ngobrol pakai bahasa Bitung, masuk gitu kan. Masuklah. Anda bisa bangun kedekatan lah dengan Baradae. Tentunya kedekatan suku ini penting, kedekatan bahasa ibu ini penting. Supaya dia percaya pada Anda, nyaman pada Betul, Anda. nyaman. Nah, terus ketika sudah masuk ngobrol-ngobrol, sudah begini Char, dia mau, bikinkan surat kuasa, tentunya dibantu oleh penyidik. Saya dibikinkan suratnya, saya kasih ini. Terus kemudian begini Char, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol serius, curhat, baiknya kita berdoa deh, lu kan Kristen, kamu kan Kristen, aku juga Kristen. Ya, kamu berdoa Char. Aduh Bang, saya nggak bisa berdoa ini kayak begini. Kalau gitu gini, karena saya belum menjadi pengacara kau nih kan,
Gimana kalau saya jadi pendeta aja deh, seperti pendeta deh. Mari kita berdoa sama-sama, Anda pimpin. Kita berdoa, saya pimpin lama, tentunya ada satu Brimob yang ikut ini. Kita sama-sama Kristen kan. Yang satu Islam. Ya mari kita berdoa nggak apa-apa. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing lah. Bukan, sesuai dengan agama Kristen lah. Terus, Ya kan? terus. Bicara tentang berdoa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan semua terbuka, biarkan Bang Richard ini tenang hati dan pikirannya. Dia keluar air mata. Menangis di situ. Nangis. Oke, amin. Ini tanggal 6 sore? Tanggal 7 sore, sorry. Tanggal hari Sabtu itu. Saya lupa tanggal 6 ya. Tanggal 6. Oke. Terus selesai baru santai dulu ya, santai lah. Kan kita juga belum makan. Saya kan belum makan juga namanya ini kan. Ada makanan, saya makan dikit, dia nggak mau makan. Udah masih nggak mau makan. Udah akhirnya kalau gitu kita nyetel lagu rohani dulu deh ya. Lu masih galak. Saya nyetel lagu Indah Pada Waktunya dan yang kedua lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Udah selesai, dia udah mulai tenang. Dia mulai tenang, ya udah bicara. Ada satu kertas yang sudah dia tulis, tapi masih coret-coretan. Akhirnya saya mulai dengan menginterview. Karena saya terbisa mewawancara, kan saya psikolog. Saya interview mereka, si Pak Richard tulis. Ceritanya saya dapat semua. Oke, sekarang kau tulis deh ceritanya. Gitu. Plong nggak? Plong bang sekarang. Cerita. Bang, tapi saya kalau pakai yang ini, yang sekarang ini aman nggak? Ini bukan aman apa nggak aman, bener nggak fakta? Yang sekarang ini adalah kronologi yang disampaikan oleh Kapolri? Oh iya, yang jadi 4 surat itu. Jadi kan jadi 4 lembar tulisan. Jadi kau tulis aja deh, aku tunggu. Nah, aku keluar ngambil surat kuasa, tanda tangan dulu. Jadilah aku surat kuasa, aku dengan sendirian dulu dengan si Barada Jadi 1 lawan 1, head to head. Karena Pak Burhanuddin baru nyampe malam. Malam itulah kita bikin surat kuasa kedua untuk ini. Oke. Nah, udah surat kuasa saya bikin 3 eksemplar, 2 kasih Bareskrim, 1 saya pegang. Udah, ngobrol lah kita. Cerita panjang lebar, kemudian udah cerita udah, Bang, sekarang saya tulis aja deh semuanya deh. Ya udah, yang penting saya udah paham, kau nembak kan, ya udah. Kau ngaku salah nggak sih? Ya salah Bang, ya sudah, minta maaf. Ya udah, tar dulu, pokoknya kita jalan. Akhirnya dia tulis. Tentunya kalau dia tulis, saya setel lagu rohani lagi supaya dia tenang kan. 1 lembar sudah tek. Setiap tulisan itu kemudian saya kasihkan kepada penyidik. Penyidik juga datang bareng-bareng. Jadi kami ini pengacara bekerja sama dengan penyidik menceritakan ini. Di tempat itulah kita bikin. Di tempat itu ada penyidik dari unit 1 dari ini sudah ganti-gantian kita. Clear. Jadilah 4 surat. Tapi kan saya kan kadang-kadang ngantuk, baru bangun tidur kan. Kadang saya pindah ke unit di sebelahnya, sembari ngobrol sebentar, balik lagi. Karena dia masih nulis. Selesai itu kita bareng-bareng baca, saya dengan penyidik bareng-bareng baca. Inilah kerjasama yang baik antara pengacara dan penyidik. Ketika memproses, membuka cerita ini. Dan cerita ini kemudian masuk. Ada 4 lembar ada kata-kata di tulis tangan. 4 lembar. Terus bagaimana? Ada Pak Wakaba. Wakaba. Pak Syahar ya? Ya. Kan Kadipropam sekarang kan. Kebuka deh ceritanya. Oke, di mana? Dicap jempol. Tadinya penyidik bilang cap jempol 1 aja. Bah, jangan 2. Saya bilang kan, tap. Terus tanda tangan, ya 2 juga. Setiap surat tanda tangan 2. Tanda tangan. Udah kasih bikin BAP. Begitu. Jadi prosesnya, faktunya begitu. Brimob saksinya, kemudian penyidik juga ikut juga kerja. Jadi Anda mau membantah bahwa informasi yang mau saya konfirmasi tadi bahwa kan ada CCTV. Bahwa perubahan keterangan itu tidak dilakukan di depan Kapolri dan ada orang tua. Ya, tidak. Ini saya nggak tahu itu. Yang saya tahu yang Anda tahu adalah 4 lembar itu. 4 lembar itu yang memang yang kemudian dimasukkan ke dalam berkas ya, acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan maksud saya. Iya dong, kan saya ngikutin terus. Tapi begini, saya juga nggak mau kemudian mengganggu kinerja kepolisian ya. Bagian mananya? Ya kan kemarin saya dibilang saya mengambil alih seolah-olah ini persoalannya polisi, saya buka begini. Ya memang ada komitmen tersendiri, kan kita orang lama di kepolisian juga kan. Jadi saya maunya kita dengan polisi itu kerjasama. Kita penegak hukum punya undang-undang pengacara. Polisi punya undang-undang kepolisian, jaksa punya undang-undang jaksa, hakim punya sama. Itu 4 pilar ini kerjasama bareng. Kalau persoalan negara ini harus bareng-bareng. Makanya saya di tempat penyidik itu bareng sama penyidik. Tiba-tiba kenapa kok saya disangka begini? Lah saya aja untuk ini yang mana? Pernyataan Kabar Reskrim. Iya, saya harus bicara apa adanya dong supaya jangan sampai Agus yang bilang bahwa kok pengacara ngambil kredit semua sih seolah-olah bahwa karena pengacara padahal baru itu nggak perlu ngomong begitu. Baradae buka. Bagusnya tuh ngomong
Bang, kami polisi bekerja sama dengan pengacara, kan polisi sama dengan pengacara. Kami polisi penyidik bekerja sama dengan pengacara membuka ini, itu lebih bagus elegan dibanding kita dibikin yang aneh-aneh. Lah, saya aja begini sebentar, saya aja masuk ke perkara ini nggak punya kepentingan. Wong saya ditelepon lagi tidur. Mending saya tidur aja kalau gitu waktu itu kan. Enakan tidur daripada kita ngurusin perkara yang begini kan. Tapi kan karena tugas negara, makanya saya bilang, saya ini pengacara merah putih. Dari zaman dulu merah putih. Baik, itu jawaban Anda untuk pernyataan dari Kabar Reskrim. Tapi saya akan panjangkan lagi biar clear. Nah, ketika sudah BAP, bagaimana? Ini kan wartawan banyak di bawah, bicara sama Dir. Ini kan wartawan banyak di bawah. Ini kan supaya penyidikan ini kelihatan tidak, memang ada pengacaranya kan, pengacara terlalu baru cabut. Kalau nggak kita press conference sama wartawan, ini nggak mungkin nanti wartawan katanya ini kok nggak ada pengacaranya tapi jalan terus penyidikan. Catat formil. Nah saya kan pengacara otaknya jalan. Kita bicara Dir, ya sudah press conference. Sifatnya normatif ya. Tapi malam ini kan ada Pak Burhanuddin datang nih. Oke, buru-buru bikin kuasa baru. Sebentar kita koordinasi di dalam ruangan, di ruangan ini. Oke, kita masuk ke press conference dulu. Tentunya pengacara kan sudah ada kuasa baru, tentunya saya tampil dengan data-data yang sudah saya dapatkan gambaran itu. Saya rasa ini adalah cerita yang tepat dan benar, karena dia dengan hati nurani mencarikan itu. Saya turun ke bawah sama Burhanuddin. Ayo bos, baru kenal nih sama Burhanuddin. Berarti tampil pertama kali hari Sabtu itu baru pertama kali ketemu juga itu? Sama Burhanuddin. Baru kenal, orang mukanya saya belum paham. Ya kan? Dia pakai topi, pakai masker. Saya kan begini aja, kalau saya cepat aja orang paham. Saya akan gali lebih dalam soal apa perubahan keterangan itu, tapi saya mau ke Pak Ponto terlebih dahulu sebelum saya ke Bang Patra. Pak Ponto, Anda akhirnya, saya katakan tadi, akhirnya Irjen Sambo itu diancam pidana ya, 340 bahkan, 340 subsidi 338, Junto 55, 556. Anda berkali-kali mengatakan di berbagai media khawatir jangan sampai ini gara-gara diperiksa sama Itsus akhirnya pidananya dikesampingkan. Tapi faktanya semalam Pak Kapolri mengatakan ini diancam pidana, bahkan ia disebut sebagai orang yang menskenario pembunuhan berencana tersebut. Ya bagus artinya kan. Berarti menjawab keraguan kekhawatiran itu tidak terjadi kan. Kalau itu terjadi kan itu masalah. Karena apa? Karena bagi saya itu aneh. Pak Mahfud saja sudah bilang terpenuhi unsur-unsur pidana. Tapi kok kenapa masih di Irsus? Kenapa masih di kode etik? Kok tidak langsung saja masuk pidana? Ini kan aneh. Nah sehingga timbullah. Semalam berarti udah gak aneh dong? Lah semalam sudah tidak aneh. Tapi kan saat itu aneh. Mengapa kok harus lewat tim Irsus ini? Kenapa tidak pro justisia langsung? Kok sudah terpenuhi, apalagi kurangnya. Sekarang sudah pro justisia. Otak kita kan selalu begitu, tidak selalu berpikir bagus-bagus, kan selalu berpikir. Sekarang sudah pro justisia, pasal yang diancamkan juga berat sekali 340 ya, angka hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Pak Ponto melihat apalagi yang harus dilakukan oleh Polri untuk membuat publik ini bisa melihat bahwa betul Polri ini kredibel, bisa dipercaya. Setelah sekian lama kami bingung juga ini mana kronologi yang benar. Ya, setelah di 340 tentunya pendukung untuk pembuktian itu harus dilengkapi. Jangan sampai itu tidak terbukti nanti. Anda masih punya kekhawatiran itu? Iya pastilah harus khawatir karena untuk 340 ini bisa dilaksanakan dengan baik harus bukti-buktinya ini harus lengkap supaya terpenuhi. Kalau tidak nanti hakim akan ragu-ragu itu tidak jalan lagi. Jadi tugasnya Pak Kamarudin sekarang adalah melihat bagaimana bukti-bukti untuk bisa mengkonstruksi 340 atau bisa membuktikan 340 ini itu bisa dibawa sampai ke tingkat penuntutan. Bahkan diputus oleh hakim. Buktinya sudah ada. Anda sangat yakin itu? Sangat yakin, karena saya yang menyerahkan buktinya. Dan sudah langsung disita bukti itu. Bukti itu kan kalau kita bicara pasal 184 KUHP, yaitu minimal 2 orang keterangan saksi. Saya beri 11 dengan kesaksian yang sangat bagus. Kemudian didukung oleh bukti surat atau akta. Saya sudah kasih surat dan akta, termasuk rekaman elektronik, karena itu juga bukti berdasarkan undang-undang ITE. Kemudian bukti lain misalnya, ya tinggal penyidik manggil ahli. Ahli apa yang dibutuhkan kan? Masuklah kepada yang berikutnya adalah petunjuk persesuaian kan gitu. Kemudian yang terakhirnya itu adalah apa pengakuan atau keterangan daripada terlapor, tersangka atau
terdakwa kan Oke. begitu. Nah, tapi saya mau tambahin yang dikatakan Bapak tadi ya, Yang mana? mengenai kenapa dia masuk kepada PP nomor 3 tahun 2002. Maksudnya etik dulu baru Ah, pidana. itulah kesalahan total dari mereka. Kenapa kesalahan total? Bapak Perdi Sambo itu bukan penyidik. Kewajiban moral dia adalah terjadi tindak pidana dugaan pembunuhan di rumah saya, laporkan ke Polsek atau ke Polres atau ke Polda atau ke Bareskrim. Itu kewajiban moral dia. Tetapi kepada Kapolres Jakarta Selatan karena dia penyidik, boleh itu diterapkan PP nomor 3 tahun 2002 itu. Kenapa? Tidak profesional atau diduga tidak profesional dengan jajarannya. Itu baru benar. Nah ini kok yang diterapkan kode etik kepada atau peraturan disiplin anggota Polri kepada Pak Perdi Sambo, emang dia siapa di situ? Dia kan pemilik rumah dinas. Nah itulah yang kita koreksi. Maka waktu itu saya koreksi waktu saya diwawancara di TV lain, di TV One dan di Metro TV. Yang benarnya harus pro justisia seperti yang dikatakan Bapak ini. Ya. Karena kenapa? Karena ini melanggar pasal 221, 223, junto pasal 88, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar kebohongan kan begitu. Ya. Itulah yang disebut oleh rekan saya dari yang di sana itu, katanya ada penodongan senjata dilaporkan, katanya ada perselingkuhan percobaan pelecehan di kamar. Nah, ternyata terbantah sudah. Yang membuat skenario itu adalah rupanya di ruang Kapolri, yaitu staf ahli Kapolri kan begitu, bersama yang lainnya kan begitu. Pak Jadi Kamarudin, sudah. Pak Kamarudin Anda menyebut soal tadi dugaan pelecehan seksual. Sudah hadir pengacara dari keluarga Irjen Sambo yang masih mengatakan bahwa meminta untuk diselidik lebih lanjut mengenai dugaan pelecehan seksual. Sudah gugur itu. Terima. Oke, sudah gugur atau tidak kita perbincangkan sesaat lagi. Kami juga akan memberikan update mengenai hasil uji balistik yang dilakukan oleh Komnas HAM, kira-kira apa hasilnya, samakah dengan uji balistik yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, kami hadirkan sesaat lagi di Forum Prestia.